bagaimana gerangan kita umat Islam yang selalu menyebut Nabi Muhammad, yang selalu gembira lahirnya Nabi Muhammad, yang mengagungkan sunnahnya, yang menghidup-hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan abdin mali'i bizzunubil kaba'ir was sagair, walakinnahu narju minallahu ta'ala minal maulal qadir. Wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidil hujud wa abdali kullil mawjud sahibil hawdi wal maulud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja sah syukur kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas nikmat anugerah yang telah tercurahkan kepada kita. Nikmat panjang umur, sehat wal afiat, nikmat kemudahan langkah kaki kita menuju Masjid Jami Al-Wiqayah guna melaksanakan solat Jumat sekaligus meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa dan penuh harapan, mudah-mudahan kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia ini yang penuh dengan ujian dan rintangan di dalam kehidupan, untuk mencapai kebahagiaan kelak nanti di dalam akhirat, dikumpulkan Allah Ta'ala bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa kita telah masuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada di seluruh dunia, mereka gembira tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Mereka rindu ingin mendengar dari cerita-cerita perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya linasriddin, untuk menegakkan dan mensebarkan agama Islam di seluruh dunia ini, penuh dengan perjuangan dan rintangan yang beliau hadapi. Tanah yang beliau cintai dia akan tinggalkan menuju kota Mekah. Harta yang dimiliki dikorbankan untuk tegaknya di dalam agama. Jiwanya dirobek-robek, dihina dan teraniaya dan terancam jiwa raganya, dikorbankan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabatnya. Oleh karena itu kita seorang muslim, seorang muslimah yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kewajiban bagi kita untuk mencari dan mempelajari dan membaca biografi junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seorang imamul muttaqin, pemimpin para imam para orang-orang muttaqin, zaidul anbiya wal mursalin, sebagai hiasan para nabi dan rasul,
sebagai sahibus syafa'ah yaumil qiyamah, yang akan memberikan syafaat kalian nanti pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada seorang manusia menatap wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang mengangkat kedua tangannya kecuali junjungan Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu kecuali junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ta'ala berpesan kepada kita, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah jalanku, yakni syariatku. Pasti kalian akan dicintai oleh Allah, diampunkan semua dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ketika lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Aminah binti Wahab memberi kabar gembira kepada Abu Lahab sebagai iparnya. Dia nunggu lahirnya Aminah binti Wahab. Setelah lahir dipanggillah budaknya yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, beri kabar gembira kepada majikanmu Abu Lahab. Sungguhnya aku telah melahirkan seorang putra yang ganteng rupawan. Kabarkan gembira kepada mereka. Langsung Suwaibah mendatangi majikannya yang sedang kumpul dengan para bangsawan dari negeri Arab. Kumpul para saudagar-saudagar yang ada di Timur Tengah, dikarenakan akan datang barang dagangan dari negeri Syam. Kakala datang Suwaibah, wahai tuanku, absyir, gembiralah engkau, dikarenakan Aminah binti Wahab telah lahir, mempunyai anak lelaki yang ganteng rupawan. Mendengar kabar gembira Nabi Suwaibah daripada budaknya, kemudian Abu Lahab gembira luar biasa. Ya Suwaibah, jika benar berita ini kau sampaikan kepadaku, berita yang sangat gembira, aku merdekakan engkau, karena aku gembira lahirnya keponakanku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pulanglah Abu Lahab, ngelihat keponakannya yang bernama Aminah binti Wahab di rumahnya, dan ngelihat Nabi Muhammad SAW. Dipeluklah oleh Abu Lahab ketika itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Inilah Abu Lahab adalah orang kafir, cinta kepada Nabi, pernah gembira sehari gembira tatkala lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tatkala Nabi dilantik sebagai Nabi dan Rasul dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah terang-terangan selama 4 tahun. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Wahai Muhammad, siarkan agama Islam, junjung tinggi ajaran Islam, berpalinglah engkau kepada orang-orang musyrik. Kemudian nada yunadi ala qaumi ala jabalil ibnul Gubais. Kemudian Nabi naik di bukit Jabal Gubais, dekat bukit Sofah. Nabi panggil kaumnya, ya qaumi ijtami'u, wahai kaumku kumpullah kalian. Kakal ribuan umat mereka kumpul di hadapan Nabi. Nabi mengatakan, hal tusaddiqu ma akhbartukum bih, apakah kalian percaya apa yang aku sampaikan kepada kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, kami percaya ya Muhammad, apa yang kau akan sampaikan. Mara'aina sa'anuka kadziban, karena kami belum pernah merasakan engkau berkata bohong tatkala aku kenal engkau wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ku anfusakum wa'likum nara wa inni Rasulullah. Wahai bangsa Quraisy dan orang-orang suku bangsa Arab, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari sentuhan api neraka. Sungguhnya aku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakatah qaumuhu min kalamihi. Kemudian kaumnya langsung diam, tidak ada seorang pun yang berbicara pada saat itu. Kemudian Abu Lahab langsung bangun, kemudian narik Nabi SAW dan disuruh turun. Dia mengucapkan, tabbat laka ya Muhammad wa lihadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad,
Dengan masalah inilah kau kumpulkan kami. Kemudian Allah turunkan surah Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah tangan Abdul Wahab, dikarenakan manusia yang pertama kali yang menentang tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah paman yang dia cintai, adalah paman seorang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab di dalam peperangan Badar, beliau meninggal dunia terpujur, seluruh badannya penuh dengan luka di gurun pasir Badar. Kemudian sahabat memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pamannya yang sedang sakaratul maut. Nabi menghampiri pamannya Abu Lahab dan memeluknya dan membisikkan ke telinganya, ya ammi aslim wa taslim, ya ammi aslim wa tuslim. Wahai pamanku, masuklah engkau agama Islam, engkau akan selamat. Kakala mendengar ucapan Nabi, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasul, kemudian Abu Lahab langsung melek bangun. Kemudian Nabi didorong dengan keras. Kemudian Nabi jatuh, Abu Lahab langsung ambil pedang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sahabat telah siaga. Langsung Abu Lahab dipenggal kepala dan badannya menjadi 3 bagian. Kakala Abu Lahab meninggal dunia, kemudian memeluk Nabi SAW pamannya. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak reda qataltu ammaka? Ya Rasul, apakah engkau tidak reda aku telah bunuh paman kau? Kata Nabi, raditu ma fa'altah, aku reda apa yang kau kerjakan, wa qaltatahu, engkau telah membunuh dia. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innal qaumi asaddu min qaumi fir'auna Musa, sungguhnya umatku, innal fir'auna qaumi asaddu min qaumi Musa, sungguhnya Fir'aun umatku Abu Lahab lebih kejam, lebih bengis daripada Fir'aunnya Nabiullah Musa. Kakala Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di laut, kemudian dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini aku akan beriman kepada Tuhannya Nabiullah Musa dan Harun. Kakala Fir'aun akan mengucapkan kalimatut tauhid, datanglah malaikat Jibril, kemudian mentenggelamkan Fir'aun, kemudian memasukkan yang namanya tanah yang ada di dasar laut, kemudian tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kakala Abu Lahab dikuburkan, malamnya adiknya bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Fathul Bari. Ketika beliau bermimpi malamnya, kemudian Sayyidina Abbas menanyakan, wahai saudaraku, apa yang kau dapatkan di alamul barzah? Dia mengatakan, aku disiksa Allah Ta'ala dengan siksaan yang amat pedih. Kuburanku dikelilingi api yang begitu menyala, tapi setiap hari Senin Allah meringankan azabku. Aku bisa minum susu dari jari-jari tanganku, dikarenakan seumur hidupku pernah gembira lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Imam Samsuddin Ibn Nasr Ad-Damishqi di dalam kitab Fatawa, ataupun di dalam kitab Ainul Talibin, ataupun dalam kitab Mughnil Muhtaj, idza kana hadza kafiran da'a dhanbuhu wa tabat yadahu fil jahimi muhalladah, ata likulli yaumil isnaini yukhaffafu anhu li sururi bi ahmadah, fama dhanna bi abdul ladzi kana tullu umruhu masuran bi ahmadah wa mata muwahidah. Ini orang kafir Abu Lahab, telah datang celaannya di dalam ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia pasti masuk ke dalam api neraka jahanam. Akan tetapi diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin dia bisa minum susu dari sela-sela jarinya, li sururi bi ahmadah,
karena pernah sekali sepanjang hidupnya gembira lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gerangan kita umat Islam yang selalu menyebut Nabi Muhammad, yang selalu gembira lahirnya Nabi Muhammad, yang mengagungkan sunnahnya, yang menghidup-hidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, siapa orang yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku pasti dia akan masuk surga. Siapa saja yang menentangku pasti ia tidak mau masuk ke dalam surga. Ini Abu Lahab, musuhnya Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama kali ingkar kepada Allah dan Rasul, yang mendustakan kenabian seorang Rasul, mati dalam keadaan kafir, tapi diringankan azabnya Allah Ta'ala gara-gara gembira sekali seumur hidupnya kakalah lahirnya junjungan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kaum muslimin tanamkan kecintaan kepada Rasul, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Modal seseorang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akan diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, akan dimudahkan lidahnya dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jangan henti-hentinya kita cinta kepada Rasul. Jangan henti-hentinya kita membaca salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang ingin dimuliakan hidupnya di dunia maupun akhirat, perbanyakin membaca salawat ala Nabi. Siapa saja yang akan mendapat syafaat ummah yaumul qiyamah, membaca salawat serta salam kepada Nabi. Siapa saja yang akan dituntun Allah Ta'ala nanti menuju surganya oleh Nabi Muhammad, hendaknya yang memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Siapa saja yang ingin dekat duduk istananya mereka nanti dalam surga dengan Nabi Muhammad SAW, hendaknya ia memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna aula nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Inna awla nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling dekat nanti kedudukannya di hadapanku nanti di hari kiamat bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatil ula jannatun firdaus, adalah orang yang memperbanyak selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, ditetapkan iman dan Islam kita, ada rasa cinta dan peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjunjung tinggi sunnah daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Inna sanaka ramadan nizam kalamullahi malikil alam. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuna samii'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.